Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu jamaah pengajian Masjid At-Taqwa yang berbahagia, pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari yang cerah ini kita masih bisa hadir di majelis yang insya Allah barokah ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa satu kekurangan apapun. Kemudian yang kedua, salawat dan salam senantiasa kita curahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat, tabi'in serta para pemisalahnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang senantiasa istiqamah dalam berintibak mencontoh apa-apa yang telah diajarkan baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, pada pagi hari ini akan kita bahas terkait dengan bab keutamaan doa. Bahkan Rasulullah memberikan pelajaran kepada kita sekalian bahwa yang namanya doa itu senjatanya orang mukmin. Maka Rasulullah memberikan pengajaran kepada kita sekalian terkait memulai sesuatu, mengawalinya dengan berdoa. Ketika tidur kita disunahkan berdoa. Doanya apa? Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Bangun tidur berdoa. Berarti apa Ibu? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatama wa ilaihil nusyur. Kemudian ke kamar mandi. Kamar mandi pun ada doanya. Doanya apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluar pun ada doanya. Alhamdulillahilladzi adhaba 'annil 'adza wa 'afani. Masuk masjid pun ada doanya. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Keluar masjid pun ada doanya. Allahumma ftahli abwaaba fadlik. Dan aktivitas lainnya. Termasuk berkaca ya. Sehari-hari kan kita tidak bisa lepas dari namanya berkaca. Berkaca pun ada doanya. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Termasuk hal-hal yang lain. Maka Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, ini menjadi pelajaran bagi kita sekalian bahwa ternyata itu doa itu memiliki banyak keutamaan. Maka disebut-sebut oleh Rasulullah senjatanya seorang mukmin adalah doa. Maka sekali lagi ini menjadi pengajaran bagi kita sekalian. Bahkan terkadang kita sering muncul pertanyaan dalam diri kita bahwa kita berdoa sudah berkali-kali, puluhan kali, bahkan tak terhitung banyaknya
tetapi hingga saat ini belum dikabulkan. Kira-kira pernah nggak Bu kita berpikiran seperti itu? Pernah nggak? Pernah. Nah, ini muncul pertanyaan, apa sih yang menyebabkan doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, Ibnu Qayyim rahimallahu taala pernah mengatakan dalam Ad-Dawa' bahwa doa itu senjatanya orang mukmin. Disebutkan bahwa dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinun bil ijabah wa'lamu anna Allah la yaqbalu du'a min qalbi ghafilillah." Nah, yang artinya apa? Berdoalah kepada Allah dengan keyakinan doa kalian terkabul. Ketahuilah sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai dan tidak serius. Nah, kalau kita melihat di sini Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, bahwa yang namanya konsep sebuah doa itu yang pertama harus yakin. Yakin akan apa? Yakin akan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang kedua adalah berdoa dari hati. Dari hati yang paling dalam, benar-benar dari doa tersebut kita membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah serius. Serius itu apa? Serius bersungguh-sungguh. Doa harus yakin. Ketika kita tidak yakin dengan doa kita, bagaimana Allah akan mengabulkan doa-doa yang kita panjatkan. Maka dari ini Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, menjadikan pelajaran bagi kita sekalian bahwa yang namanya doa adalah senjatanya orang mukmin. Juga dari hadis ini Bapak Ibu yang berbahagia, doa juga bisa menjadi obat penawar yang memberikan manfaat dalam menghilangkan penyakit. Namun kelalaian hati dan mengingat Allah dan mengonsumsi makanan-makanan yang haram juga bisa melemahkan sekaligus melenyapkan yang namanya kekuatan doa. Maka sekali lagi Bapak Ibu yang berbahagia, Abu Dzar pernah berkata, wa qala Abu Dzar yakfi minad du'a ma'al birri ma yakfi ta'am minal mil. Artinya Abu Dzar berkata, cukuplah doa bisa diterima jika disertai dengan kebaikan. Yang ini apa? Layaknya sejumput garam yang mencukupi sejumlah makanan. Maka salah satu poin penting ketika kita ingin doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus senantiasa menghiasi, membersamai dengan hal-hal kebaikan. Insya Allah ketika kita bisa menghiasi setiap doa kita dengan menebar kebermanfaatan, maka doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sesuai dalam hadis Rasulullah juga pernah bersabda, ad-du'a silahul mu'min wa imaduddin wa nur samawati wal ardh. Doa adalah senjata kaum mukmin dan merupakan tiang agama serta cahaya langit dan bumi. Maka sekali lagi Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, doa itu senjatanya kita. Artinya apa? Di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Kita banyak melihat sebuah kisah inspiratif. Ada seseorang tukang sampah, tukang munguti sampah di TPA, tempat pembuangan akhir, tahun ini bisa berangkat haji. Kemudian ada pemulung bisa berkorban tahun ini. Ini kisah-kisah inspiratif yang bisa kita ambil hikmahnya. Artinya apa? Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Ketika kita berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh, ud'uni astajib lakum, berdoa kepada Allah, niscaya Allah kabulkan. Maka kita harus yakin
bahwa di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Ketika Allah berkehendak pun maka fayakun, jika jadi maka terjadi. Nah, termasuk mungkin saat ini kita belum bisa misal daftar haji misalkan ya, daftar haji sekarang biayanya pendaftaran 25 juta. Kemudian antrinya berapa tahun? Antrinya 32 tahun ke daerah Batang. Kalau di Sulawesi 45 tahun Pak. Makanya di Sulawesi itu banyak memanfaatkan visa haji ilegal, pakainya visa kota Filipina Pak ya. Tapi ketika di embarkasi orang-orang Sulawesi tadi ditanyai bahasa Filipina tidak bisa, akhirnya konangan. Nah, ini sering terjadi karena apa? Saking lama antrinya. Tetapi apa Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, ini menunjukkan bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Orang yang di luar sana kita lihat dipandang tidak mampu, tetapi apa? Tahun ini bisa berangkat haji. Maka ini menjadi pelajaran, tidak ada yang tidak mungkin. Maka orang miskin pun harus punya niat, harus punya cita-cita. Untuk saat ini kita belum mampu haji, kita harus punya niat untuk berhaji. Insya Allah dengan niat, dengan ikhtiar, buka tabungan, nah insya Allah kita yakin Allah akan kabulkan. Karena apa? Bisa jadi ya, kemarin ada kisah seorang nelayan ya dapat rezeki nomplok. Nah, gara-gara apa? Nemu muntahan ikan paus. Wah, ikan paus muntahannya harganya berapa Bu? 2 miliar. Aku nek sengaja goleki angel ketemu nih. Tapi wayahe ora digoleki malah nemu. Kita tidak bisa bayangkan ya, muntahan ikan paus bentuk ibi tapi fakta ditemukan. Kemudian harganya 2 miliar. Kemudian ada juga peristiwa seorang petani Pak. Petani pulang kerja ya, di rumahnya dengar suara dubrak ya. Ternyata Pak kedubrak niku nek di rumah kita wirok ya. Niki mboten nih kedubrak niku gendangnya bocor, ternyata batu meteor Pak. Diteliti batu meteor dan laku berapa Pak? Laku 24 miliar. Tapi ngedolnya dengan Amerika ya. Jadi dibeli di sini 2 miliar, dijual di Amerika laku 24 miliar. Jadi di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Ujug-ujug ibu-ibu pulang ke rumah ya, kemudian ngorek-ngorek lemah ning mburi napa ning ngarep halaman ya, ujug-ujug nemu emas batangan ya, emas batangan 2 kilo ya. 2 kilo berarti pinten Mas Eda? Sak grame 1.800.000, 2 kilo berarti pinten bayar? Hitungan dewe ya 4 miliar. Nah, 2 juta 4 miliar. 4 miliar. Jadi tidak ada yang tidak mungkin 4 miliar langsung daftar haji yang ONH plus. Nah, ONH plus niku sekarang berapa Ibu tahu ONH plus? 286 juta. Antrinya 5 tahun. Antrinya 5 tahun. Kalau haji reguler daftarnya 25 juta. Pelunasannya berapa? 30 berapa? Pelunasan haji sekarang? Oke, 54 berarti 29 ya. Pelunasannya 29. Nah, nek pengen antrinya lebih pendek 5 tahun daftarnya ONH plus. Nah, nek nemu batu meteor tadi ya harga 24 miliar ya. Nah, insya Allah ini kisah jamaah pengajian At-Taqwa ini daftar ke KPG haji plus ya. Nah, jadi intinya apa? Intinya saya bukan mengajari golek emas batangan ya, bukan golek batu meteor, tetapi apa? Di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Jadi ketika Allah berkehendak pun fayakun, jika jadi maka
terjadi. Nah, itu apa? Itu kekuatan dari yang namanya sebuah doa. Nah, muncul pertanyaan bahwa kita setiap hari berdoa minimal 5 kali sehari setelah ba'da sholat, tetapi doa kita tak kunjung-kunjung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata doa kita belum dikabulkan Allah itu ada sebab musababnya. Yang pertama Pak, yang pertama tergesa-gesa ketika berdoa. Maksudnya apa? Tergesa-gesa di sini Rasulullah SAW bersabda, doa setiap kalian dikabulkan selama tidak tergesa-gesa dengan mengatakan aku telah berdoa namun belum dikabulkan juga. Nah, jadi ini terkadang kan kita pernah berpikir aku wengi wis sholat 5 waktu kemudian ditambah sholat sunnah sehari berdoa lebih dari 10 kali, tetapi doa saya tidak terkunjung-kunjung dikabulkan Allah. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwa kita tergesa-gesa dalam berdoa. Harus diingat bahwa yang menurut seorang hamba baik belum tentu menurut Allah juga baik. Tetapi yang menurut Allah baik sudah pasti menurut hamba juga baik. Jadi Allah mengabulkan doa seorang hamba di waktu yang tepat, bukan di waktu yang kita inginkan. Kita bisa mencontoh kisahnya Qorun ya. Kalau di zamannya Rasulullah, kisahnya Sa'labah. Dulu ketika dia miskin, dia ahli ibadah, rajin ibadah. Bahkan kisah Sa'labah ya, ketika dulu sholat harus gantian sarung dengan istri atau saudaranya itu ya, karena sarungnya cuma satu, saking miskinnya. Kemudian Qorun datang kepada Nabi Musa alaihissalam minta didoakan, berjanji ketika dilapangkan rezeki dia akan menjadi orang yang ahli sedekah. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu jamaah yang berbahagia? Doa Qorun, kemudian Nabi Musa mendoakan, doa Qorun dikabulkan, menjadi orang yang paling kaya di masa itu, memiliki harta yang berkelimpangan, memiliki pengawal yang jumlahnya ratusan, memiliki pelayan yang jumlahnya ratusan. Kemudian datang Nabi Musa alaihissalam meminta sedekah, meminta apa yang telah dijanjikan dulu. Tapi apa yang terjadi? Qorun malah mengingkari. Qorun menganggap bahwa hasil kekayaan yang ia dapatkan selama ini hasil jerih payahnya, bukan doa dari Nabi Musa. Hingga apa yang terjadi? Hingga yang terjadi adalah datangnya azab dari Allah. Qorun beserta hartanya diazab oleh Allah, semua hartanya ditelan ke perut bumi. Maka kita mengenal istilah saat ini dengan istilah apa? Harta karun. Harta karun itu hartanya Qorun yang ditenggelamkan ke dalam perut bumi. Maka ini menjadi pelajaran bahwa Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, bahwa barangkali doa kita belum dikabulkan oleh Allah saat ini, Allah akan mengabulkannya di waktu yang tepat. Ketika tidak di dunia, Allah akan mengganjar setiap doa kita dengan pahala yang besar. Karena apa? Bisa jadi kita minta di lapangan rezeki, diberi kekayaan ya. Yang terjadi apa? Yang terjadi malah kita tidak semakin dekat dengan Allah, malah semakin jauh. Karena apa? Kalau kita melihat kasus-kasus yang ada di televisi, itu orang yang korupsi itu orang kaya atau orang miskin dulu? Orang kaya. Bahkan ada korupsi senilai 968 triliun. Ini korupsi apa Ibu? Korupsi BBM oplosan ya. Di Pertalite
campur pertamax. Jadi korupsi fantastis, 968 triliun. Kemarin kita melihat di kejaksaan uang 2 triliun pecahan 100.000 saja dipajang banyak Bu nggih? Banyak, 2 triliun, korupsinya 11 triliun. Itu 2 triliun kalau dijadikan duit receh nggih, 500 sewunan kira-kira kata mboten Bu? Kata napa malih 11 triliun, napa malih 968 triliun. Jenengan pernah bayangin betul Bu, duit 968 triliun itu sebanyak apa, pernah bayangin betul? Betul ya? Jadi kalau 968 triliun, 1 triliun itu 1000 miliar. 1000 miliar dijejer-jejer ada 968. Nah didadakan duit receh, wah itu banyak sekali. Ini 968 triliun. Nek kula bagi nggih, niki jamaah pengajian Selasa pagi niki nggih, sawong berarti tompo apa pinten Pak Bedowi? 35 triliun. Ibu-ibu purun mboten diparingi duit 35 triliun? Purun nggih, dalam bentuk yen nggih. Yen yen wonten sing ngehi boro-boro duit 35 triliun. Sing pakai duit 100.000 sapa kan? Ini artinya apa? Artinya Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, kita jangan menghujat wong korupsi keterlaluan sampai triliunan. Kita bisa berkata seperti itu, tapi ketika kita berada di posisi itu, itu juga patut dipertanyakan keimanan kita, goyah enggak dengan digoda uang sebanyak itu. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita sekalian bahwa kunci setiap doa adalah jangan tergesa-gesa. Jadi ojo pengen cepet-cepet dikabulkan. Karena apa? Karena Allah yang lebih mengetahui doa dari setiap hambanya. Jadi Allah lebih mengetahui kapan waktunya yang pas Allah mengabulkan doa kita. Dan kita yakin ketika tidak dikabulkan di dunia, Allah akan mengganjar pahala besar, mengganjar balasan di akhirat. Jadi jangan khawatir, jangan merasa doa kita belum dikabulkan. Nah kemudian yang kedua, berbuat dosa dan memutus tali persaudaraan. Nah ini Rasulullah SAW bersabda, doa seorang hamba pasti dikabulkan selama tidak diiringi perbuatan dosa, memutus tali persaudaraan, dan selama ia tidak tergesa-gesa. Jadi ternyata Ibu jamaah yang berbahagia, bahwa perbuatan maksiat, perbuatan dosa itu bisa menjadi sebab musabab penghalangnya doa-doa kita selama ini belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ingat, kita sudah berdoa sehari minimal 5 kali, tapi ternyata di luar lain kita masih berbuat zalim. Di sisi lain kita masih menyakiti hati orang lain. Maka apa? Maka itu menjadi penghalang doa-doa kita belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang berikutnya memutus tali persaudaraan. Nah, ini kemarin viral ya, viral kasus kakek nenek. Nah, kakek nenek menggugat siapa Pak? Menggugat cucu ya. Nah, cucu umur 12 tahun digugat kakek nenek, masalah apa? Masalah tanah, masalah waris. Sebelumnya ada anak bukan ke pengadilan orang tuanya. Jadi patut diingat bahwa itu semua perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memutus tali persaudaraan itu bisa menjadi penghalang dosa-dosa kita, doa-doa kita belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kemudian berikutnya adalah jangan tergesa-gesa. Jadi kembali lagi bahwa kita tidak boleh mendikte Allah. Ya Allah, mohon saya doa saya dikabulkan besok. Nah,
berikan saya rezeki yang melimpah besok, karena besok ada orang datang mau nagih. Jadi kita tidak boleh berdoa mendekati semacam itu. Jadi kita berdoa, masalah bab dikabulkannya kapan, kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang ketiga adalah berdoa bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa, hanya kepada Allah kita memohon doa. Maka setiap hari kita membaca surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah lah kita menyembah, hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan. Jadi sekali lagi, memohon pertolongan itu hanya kepada Allah. Karena apa? Ketika kita memohon pertolongan kepada selain Allah, maka kita terjebak yang namanya perbuatan dosa besar, yaitu namanya Ibu syirik. Syirik itu dalam 7 dosa besar atau Rasulullah SAW. Yang pertama itu apa? Asyirku billah, syirik kepada Allah, itu posisinya peringkatnya nomor 1. Syirik itu apa? Syirik itu perbuatan menyekutukan Allah, menyembah selain Allah. Dan praktek syirik sering kita temui. Jadi syirik itu tidak hanya menyekutukan Allah, tetapi apa? Mengakui ada kekuatan lain selain Allah, bisa mendatangkan manfaat, bisa mendatangkan bala, mudarat. Nah, itu semua juga perbuatan syirik. Misal meyakini ada tempat-tempat tertentu, pohon beringin misalnya, ketika lewat kita harus permisi kepada penunggu pohon, itu perbuatan syirik. Kemudian lewat tempat tertentu, lewat jembatan, terowongan, harus klakson 3 kali, itu syirik. Kemudian ada hajatan, kita harus memberi sesajen di bruk, di pohon tertentu. Ketika tidak memberi sesajen di tempat tersebut, acaranya tidak akan lancar. Itu semua syirik. Dan syirik dosa besar, syirik dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita berbuat syirik, maka itu menjadi penghalang doa-doa kita belum atau tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan syirik itu, Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, itu syirik besar terbagi menjadi 2, syirik akbar dan syirik asghar. Syirik akbar itu menyembah selain Allah, berdoa kepada selain Allah, mempercayai kesaktian atau kekuatan gaib pada selain Allah. Apalagi momen bulan Syuro ya, bulan Muharram, apalagi di masyarakat kita ini waktunya pas ya, malam Jumat Kliwon ya, 1 Syuro ya. Ini dipercaya ini kekuatan gaib luar biasa. Jadi meyakini kekuatan selain Allah bisa mendatangkan manfaat, bisa mendatangkan mudarat, kemudian menyimpan benda pusaka ya. Ketika malam 1 Syuro tidak dijamas niku napa Bu? Dikumbah ya, dikumbah bisa mendatangkan bala. Nah, itu semua perkara perbuatan syirik. Dan perbuatan syirik itu dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dampak dosa syirik, seluruh amal ibadah yang kita kerjakan semua terhapus. Dampak perbuatan syirik adalah tempat balasannya oleh Allah adalah neraka. Bahkan diharamkan masuk surganya Allah. Karena apa? Karena dosa syirik tadi. Maka sekali lagi ini menjadi pengajaran kepada kita bahwa yang namanya berdoa itu harus kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Syirik kecil itu apa? Syirik kecil itu riya. Riya ini kan apa Ibu-ibu?
pamer. Kemudian ada sum'ah. Sum'ah ini apa? Ingin didengar. Jadi melakukan ibadah, perbuatan baik dengan tujuan apa? Agar orang lain mendengar, kemudian memuji kebaikannya. Nah, itu sum'ah. Kemudian bersumpah selain Allah, kemudian menggantungkan harapan pada selain Allah, mencela atau menyalahkan selain Allah. Misal kita berdoa, kemudian doa kita belum dikabulkan, kemudian kita mencela, kemudian menyalahkan Allah. Nah, itu masuk dalam perkara syirik asghar. Di mana syirik akbar, syirik asghar tadi semuanya hukumnya haram, hukumnya terlarang. Bahkan ketika dibiarkan akan terjerumus pada perbuatan syirik yang jauh lebih bahaya. Maka sekali lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, hanya kepada Allah lah seorang muslim memohon doa, tidak ada yang mampu menandingi, tidak ada yang mampu menyaingi kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Doa tidak akan terkabul jika seorang berdoa kepada selain Allah. Berdoa kepada Allah. Jadi ada kalau musim surah ini berdoa di Gunung Kawi ya, apa namanya, di Gunung Kawi, percaya ketika doa di malam satu surah itu akan lebih afdal. Ini juga bisa menjerumuskan seorang ke dalam perbuatan dosa syirik, dosa yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, Muharram surah itu bulan suci, bulan mulia. Kalau ada orang di luar sana menganggap surah itu bulan syiar, maka itu tidak berdasar. Semua hari, semua bulan baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun di luar sana masih ada anggapan ketika memaksakan mengadakan hajatan di bulan Suro cenderung menghindari. Bahkan yang percaya ketika memaksakan mengadakan hajatan di bulan Suro, acaranya tidak akan berjalan lancar. Ini sadar ketika kita meyakini hal demikian, kita terjerumus dengan yang namanya perbuatan syirik. Maka kita melihat fenomena ketika kita mendapat kondangan di bulan Dzulhijjah, kondangan menumpuk ya, menumpuk, tapi ketika sudah masuk bulan Suro sepi ya. Nah, ini juga banyak dilapori. Saya pengusaha catering ya, pengusaha sound system teratak, nek wayah Suro sepi. Bener Uman ya, bener ya, bener. Karena apa? Karena masih ada kepercayaan demikian. Ketika kita mempercayai hal demikian, maka akan menjerumuskan kita ke dalam yang namanya perbuatan syirik, di mana perbuatan syirik dosa besar yang tidak diampuni Allah. Jadi Muharram itu kalau dalam Al-Quran masuk dalam yang namanya arba'atun hurum. Jadi kalender Hijriah itu 1 tahun ada berapa bulan Ibu? 12 bulan. Di antara 12 bulan tadi ada yang namanya arba'atun hurum, 4 bulan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. 3 bulan secara beruntun, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan 1 bulan secara terpisah yaitu Rajab. Di mana menurut Ibnu Abbas, setiap amal ibadah yang dikerjakan di 4 bulan haram tadi, termasuk di dalamnya Muharram, pahalanya lebih banyak dibandingkan dengan mengerjakan amal di luar 4 bulan haram tadi. Sebaliknya, ketika kita berbuat dosa, berbuat maksiat kepada Allah di bulan haram yang di dalamnya ada Muharram, dosanya pun lebih banyak dengan mengerjakan dosa, mengerjakan perbuatan maksiat di luar 4 bulan haram tadi. Maka dari data fakta ini, Muharram adalah bulan mulia, bulan istimewa. Kalau di luar sana ada yang menganggap Muharram bulan sial, bulan keramat, bulannya
dukun ya, nah, itu tentunya tidak pas ya, tidak sesuai ajaran syariat Islam. Karena kalau kita lihat pemberitaan di media ketika masuk bulan Muharram Suro itu identiknya dengan hal-hal klinik. Nah, misal banyak juga yang mengatakan bulan Suro niku bulannya Mbah Dukun ya, Mbah Dukun laris di mana-mana ya. Nah, padahal apa? Padahal itu tidak pas, itu tidak tepat. Jadi bulan Muharram itu harusnya yang disucikan itu hati kita, bukan yang disucikan benda pusaka. Nah, kan kita melihatnya, mendengarnya di TV, di YouTube itu kan benda-benda pusaka ya, ketika masuk bulan Suro itu dijamas, ada keris sempu gandring ya, atau pedang naga puspa, atau mustika merah delima. Ada nggak? Pernah merah bener Bu, mustika merah delima? Itu kalau kita nonton YouTube itu Mbah Dukun itu dong ngapusin itu acting nih, acting koyo ya kemudian ngorek-ngorek lemah ya, lemah nang isor wit ringin, kemudian nemu mustika merah delima, nek dijual katanya laku 2 miliar, padahal saat durung disyuting wis dipasang ya. Nah, ini sedang marah ini YouTube Mbah Dukun berkedok Gus nopo kiai ya, padahal konten-kontennya itu menjerumuskan kepada yang namanya perbuatan syirik. Nah, sekali lagi, segala macam bentuk perbuatan syirik itu dosa besar. Bahkan dosa yang paling besar adalah asyirku billah, syirik kepada Allah. Nah, kemudian yang keempat adalah hanya berdoa di waktu sempit. Jadi doa tidak terkabul jika seorang hanya berdoa pada Allah di waktu sempit. Berdoa kepada Allah nek mung butuh toh, berdoa kepada Allah nek lagi kesusahan toh. Tapi ketika Allah beri rezeki, beri karunia yang banyak, lupa. Nah, ini biasanya watak manusia. Kita bisa melihat contoh Fir'aun ya. Fir'aun itu ketika mau tenggelam ya, itu baru bertobat. Nah, tobat semacam ini diterima tidak? Tidak diterima. Maka ketika seorang ketika meninggal masih melakukan perbuatan maksiat, perbuatan syirik, sejatinya ia dalam kerugian yang amat besar. Jadi Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, bisa jadi doa kita belum dikabulkan oleh Allah dikarenakan apa? Kita hanya berdoa pas nek wayahe butuh. Tetapi ketika kita lagi diberikan rezeki berlebih, kita lalai, kita lupa, sehingga apa? Sehingga ini menjadikan penghalang doa-doa kita, menjadi sebab musabab doa kita belum dikabulkan oleh Allah. Nah, kemudian yang kelima adalah jarang berbuat kebaikan kepada sesama. Jadi dengan tetangga, dengan orang lain tidak sumeh, malah dalam hubungan sosial kurang baik, maka ini juga menjadi sebab musabab. Karena Rasulullah SAW bersabda, siapa yang berbuat kebaikan pada yang ada di bumi, maka yang di langit akan berbuat baik kepadanya. Jadi ini juga menjadi pengajaran kepada kita sekalian bahwa hablum minallah dan hablum minanas harus seimbang. Beribadah kepada Allah harus baik, harus bagus, tetapi tak kalah pentingnya dalam bersosial masyarakat, kita juga harus membangun keharmonisan. Ketika ada seorang yang membutuhkan, maka kita harus segera saling tolong menolong. Bisa jadi doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan kita masih masih individual. Kita hanya mementingkan diri sendiri, tidak melihat orang lain. Ada orang yang membutuhkan,
kita acung tak acung. Maka ini menjadi sebab musabab. Bisa jadi selama ini doa-doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Dalam bersosial masyarakat kita belum berhubungan secara harmonis. Jadi yang dimaksud kebaikan yang ada di bumi ini kepada semua makhluk ciptaan Allah. Jadi tidak hanya manusia saja, pada hewan, pada tumbuhan, kita juga memperlakukan dengan sebaik-baiknya. Ketika kita berlaku baik kepada semuanya, maka dalam hadis ini dikatakan yang di langit pun akan berbuat baik kepadanya. Maksudnya apa? Maksudnya Allah akan berbuat baik kepada hamba yang dimana di dunia dia selalu menebar kebermanfaatan, menebar perbuatan baik. Nah, kemudian yang keenam adalah belum bersungguh-sungguh untuk taat dan beribadah kepada Allah. Jadi, Bapak Ibu yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa hamba yang bersungguh-sungguh untuk taat dan beribadah kepada Allah. Namun jika seorang malas beribadah, tidak mau menyembah Allah, maka doanya pun tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsep dalam sebuah doa harus sungguh-sungguh. Gimana Allah mau mengabulkan doa kita ketika kita yang berdoa saja tidak sungguh-sungguh. Ketika yang berdoa saja kita tidak yakin. Kita yakin apa? Tidak yakin akan doa kita dikabulkan Allah. Maka sekali lagi konsep doa itu harus sungguh-sungguh, harus dari hati, yakin. Dan yang ketiga adalah tidak tergesa-gesa. Nah, kemudian yang ketujuh, yang terakhir adalah melakukan perbuatan yang membuat Allah marah. Jadi berdoa tetapi sadar dia masih berbuat hal-hal yang dibenci oleh Allah. Jadi selain berbuat syirik, doa seorang hamba juga tidak akan dikabulkan Allah jika ia melakukan perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya apa? Misalnya menganiaya, menipu, durhaka kepada orang tua, ketika berjanji mengingkari korupsi, zina, dan perbuatan-perbuatan dosa lainnya. Yang semua itu menjadi cikal bakal, menjadi sebab musabab doa-doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, bahwa yang namanya doa yang kita panjatkan itu pasti Allah akan kabulkan. Dan Allah mengabulkannya dengan cara tersendiri. Bisa mengabulkan saat itu juga, atau bisa menunda hingga waktu yang tepat. Kita harus yakin, kita harus percaya bahwa Allah yang Maha mengetahui doa kita kapan pas waktunya dikabulkan. Yang menurut seorang hamba pas, baik, belum tentu menurut Allah baik. Tetapi yang menurut Allah baik, sudah pasti menurut hambanya juga baik. Dan kita harus yakin ketika tidak dikabulkan di dunia, dikabulkan di akhirat, atau diganjar dengan balasan pahala yang begitu sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kajian pagi hari ini terkait dengan bab seputar keutamaan doa, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah pelajaran tentang urgensi pentingnya sebuah doa. Karena sekali lagi yang namanya doa itu senjatanya orang mukmin. Ad-du'a yang fa'u mimma nazzala wa mimma lam yanzilu fa'alaikum ibadallah bid-du'a. Maka sekali lagi ini menjadi hikmah pelajaran bagi kita sekalian. Perbanyaklah doa kepada Allah dan yakin bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Ketika kita tidak mau berdoa, maka Allah akan menganggap kita sebagai seorang hamba yang sombong. Itu yang harus kita camkan baik-baik dalam diri. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Nasrullah wa fathul qarib. Moga kita sarang-sarang tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.